Yang kedua, bagi keluarga yang ditinggal, haramnya meratapi mayit dan bolehnya menangisinya. Apa bedanya ratap sama nangis? Kalau ratap itu teriak-teriak sambil pukul-pukul badan, robek-robek baju, tarik rambut, terus ucapin doa-doa yang buruk, kenapa dia yang mati, kenapa bukan saya misalnya gitu. Nah itu namanya ratap, itu nggak boleh, haram. Bahasa Arabnya niyaha. Tapi kalau nangis saja, tetesin air mata dibolehkan. Ya. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, haram hukumnya meratapi mayit serta menjerit-jerit karenanya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, innal mayyita la yu'adzabu atau la yu'adzabu bibuka'il hayy. Sesungguhnya mayit akan disiksa karena tangisan orang yang hidup. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 920. Juga sabda Nabi SAW, man niha alaihi fa innahu yu'adzabu bima niha alaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang diratapi kematiannya, niscaya akan disiksa karena ratapan tersebut kelak pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1290. Tentu di sini ada maksudnya hadis ini ya. Jadi kalau orang itu sudah memberikan wasiat, saya kalau mati, perlu seseorang antara kita menulis wasiat itu. Saya kalau mati, saya berharap agar dikafani, dikuburi sesuai dengan disalati, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Saya mewasiatkan ahli waris saya supaya saya jangan diratapi, supaya jangan dibangun kuburan saya, supaya begini dan begitu. Dia kasih wasiat. Ya. Kalau sudah kasih wasiat, ternyata ahli warisnya tetap lakukan perbuatan-perbuatan bid'ah atau pelanggaran-pelanggaran agama ini, maka dia lepas. Ya. Termasuk masalah kalau diratapi. Misalnya ada anaknya nangis-nangis, teriak-teriak, maka dia lepas dari siksaan. Tapi kalau dia yang wasiatkan malah, ada sebagian orang begitu. Kalau saya mati, nanti buat acara begini ya, buat acara begini, buat acara begitu. Dia yang, bahkan dia ada orang khusus ya di beberapa negara Islam. Di Indonesia alhamdulillah belum ada ini. Entah kalau ada, saya tidak tahu. Tapi di beberapa negara Islam ada orang khusus disewa untuk menangis. Iya. Di acara kematian datang nangis-nangis menunjukkan kesedihan. Jadi mereka dibayar untuk menangis 1 jam, 2 jam. Nah, meratapi seakan-akan sedih sekali ketinggalan atau kehilangan si mayit. Padahal belum tentu dia kenal si mayit. Jual jasa nangis. Ya. Haram. Tidak boleh. Ya. Nah ini dimaksud di sini, si mayit akan disiksa dengan ratapan atau bila ada orang keluarganya meratapinya. Ini kalau dia wasiatkan supaya keluarganya lakukan itu. Kalau dia berlepas diri, maka dia nggak kena dalam hadis ini. Ya. Ketika Rasulullah SAW membaiat para wanita muslimah, kata beliau selanjutnya, maka beliau memerintahkan kepada mereka supaya tidak meratapi mayit. Sebagaimana hal itu dituturkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha dalam salah satu hadis sahih riwayat Bukhari nomor 1306, di mana Rasulullah SAW bersabda, inni bari'um minas saliqa wal haliqa wasyaqah. Sesungguhnya aku berlepas diri dari wanita yang menjerit-jerit, meratap. Wanita yang mencukur atau menggunduli rambutnya. Serta wanita yang merobek-robek bajunya ketika mendapatkan musibah. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1296. Karena sebagian orang begitu. Memang khusus dia menangis. Bahkan digundur rambutnya demi menunjukkan kesedihannya. Ini nggak boleh dalam Islam. Dan saya sudah jelaskan di awal-awal bab kita teman-teman sekalian. Mati itu dalam Islam bagi seorang mukmin kebahagiaan. Mati itu bagi seorang mukmin kebahagiaan. Karena dia akan lepas daripada suka dukanya kehidupan dunia ini dan dia menuju kehidupan abadi. Ya. Kita harus yakin bahwasanya kita sedang menuju ke akhirat. Jadi orang kalau meninggal itu kebaikan bagi orang mukmin. Kata Nabi SAW, kalau orang mukmin meninggal dunia, maka itu kebaikan bagi dia. Tapi kalau orang kafir, maka orang-orang akan terselamatkan darinya. Gitu kan? Sebenarnya dia harus bisa menyelamatkan diri, tapi sudah terlambat. Para sahabat dan kaum salafus saleh dulu kalau ada di antara mereka yang mau meninggal, maka rame-rame didatangi oleh teman-temannya sambil mereka mengatakan berita gembira buat kamu. Mau mati dikatakan berita gembira, bergembiralah. Apa alasannya? Mereka mengatakan karena sebentar lagi engkau akan bertemu dengan Tuhanmu Allah, engkau akan bertemu dengan kekasih kita Rasulullah SAW, engkau akan masuk ke dalam surgamu. Karena memang itu setelah mati itu semua hasilnya. Maka orang mukmin tidak akan sedih. Makanya dianjurkan atau dibolehkan menangis tapi tidak boleh ratap. Biasanya muncul ratap ini karena berlebih-lebihan. Dia tidak faham. Dia pikir orang ini hilang selama-lamanya. Padahal sebenarnya keliru. Dia bukan hilang. Dia hanya mendahului kita ke alam barzah. Atau ke akhirat. Kita pun akan menyusul. Sekuat apapun fisik kita. Ya, sehebat apapun kita ya, mengumpulkan segala macam keterampilan dunia. Toh kita akan tinggalkan. Jadi mati itu bagi orang mukmin awal segalanya karena dia akan menuju kepada kehidupan abadi dan dia akan menjadi akhir segalanya bagi orang-orang kafir.
Ya. Jadi kita tidak usah berlebihan dalam sedih, ya. Makanya di sini dilarang untuk meratap. Adapun menangis kata beliau, maka hal itu dibolehkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika putranya yang bernama Ibrahim wafat. Nabi SAW sambil tetesin air mata, beliau mengatakan, Innal aina tadma' wal qalba yahzan, wa la naqulu illa ma yurdi rabbana, wa inna bifirakika ya Ibrahimu lamahzunun. Sesungguhnya mata itu berlinang air mata, hati ini sedih, dan kami tidak akan mengatakan kecuali perkataan yang diridhoi oleh Rabb kami. Sesungguhnya kami merasa sedih karena berpisah denganmu wahai Ibrahim. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1303. Artinya Nabi SAW menangis itu. Sempat waktu teteskan air mata tapi tidak ada suara. Teteskan air mata maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Anda juga menangis? Kata Nabi SAW, iya, ini rahmat yang Allah masukkan di dalam hati orang-orang beriman. Bisa saja gitu kan. Kemudian juga Rasulullah SAW menangis atas wafatnya Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW. Ya. Sebenarnya di sini Umamah binti As bin Abil As, ya. Tapi biasa orang menisbatkan kepada Zainab, cucu Rasulullah SAW, ya, Umamah. Dan ketika hal itu ditanyakan kepada beliau, hai Rasulullah, apakah engkau menangis? Bukankah engkau telah melarang menangisi mayit? Maka beliau bersabda, innama hiya rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya tangisan ini adalah tangisan kasih sayang yang dikaruniakan Allah pada hati hamba-hambanya. Dan Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1284. Ya, artinya ini perbedaan antara ratap dan nangis. Ya.